Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Assalam beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid kita ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk beribadah kepadanya dengan cara melaksanakan sholat isya berjamaah. Insyaallah sebentar lagi juga tarawih berjamaah. Selanjutnya kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau saya tidak salah ini tarawih kita yang ke-7 ya. Dan puasa kita sudah selesai 6 hari ya. Nah, itu. Jadi begitu nikmatnya puasa kita pada saat ini, walaupun tadi agak panas ya Pak ya. Agak banyak minumnya Bu ya. Jadi itu merata itu, karena seorang dua orang. Seluruh umat Islam yang berpuasa di Indonesia hari ini kehausan. Tidak tahu apa rahasianya. Jadi kali ini kita berbicara tentang nikmat dan kenikmatan. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bahasa kitanya, maka nikmatku yang mana yang kamu dustakan. Jadi situ Allah bercerita nikmat. Nah di sini saya jelaskan sedikit bahwa antara nikmat dengan kenikmatan itu berbeda. Jadi nikmat dengan kenikmatan itu tidak sama. Nah perlu kita pahami adalah diri kita sebenar diri itulah yang Allah tiupkan seketika tubuh kita berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan mak kita. Itulah diri itu sebenarnya, diri dia adalah ruh. Ruh itulah rasa. Rasa itu yang disebut dengan nikmat. Itu. Nah, sedangkan kenikmatan itulah yang kita rasakan. Jadi kalau berbicara nikmat itu cuma satu pada diri kita, itulah ruh tadi. Tapi kalau kita berbicara kenikmatan itu banyak. Banyak. Makanya Allah berkata, kenikmatan apa lagi yang dari aku yang kamu dustakan. Saking banyaknya kenikmatan itu. Jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini kita mencoba mempelajari ungkapan Allah ini. Apakah benar kenikmatan itu sudah banyak Allah berikan kepada kita? Sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini memang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Mari kita pelajari. Dengan adanya bulan puasa di bulan Ramadan ini, kita dilarang oleh Allah makan di siang hari, dilarang minum di siang hari, dilarang berhubungan suami istri di siang hari. Apa haknya Allah melarang kita? Tentu ada. Hak Allah adalah makan, minum, izin berhubungan suami istri. Itu adalah haknya Allah, yang selama ini Dia berikan kepada kita sebagai kenikmatan yang jarang kita pahami. Kenapa? Karena sudah sering kita lakukan. Makan sering, minum sering, berhubungan suami istri sering. Jadi
Kita lupa kalau ini sebuah haknya Allah yang Dia berikan kepada kita dalam bentuk kenikmatan. Nah, sekarang Allah buktikan, kamu jangan makan ya, kamu jangan minum ya, kamu jangan berhubung suami istri ya di siang hari pada bulan Ramadan. Tidak berani kita melanggar. Berarti itu membuktikan bahwa benar itu adalah haknya Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai kenikmatan. Itu. Kemudian dalam masalah makan dan minum juga kita lihat, misalnya kita sakit, demam, tiba-tiba selera makan kita kurang, selera minum kita kurang, apalagi selera untuk itu. Kenapa? Karena pada waktu kita sakit, kita tidak boleh banyak makan, tidak boleh banyak minum, tidak boleh bekerja dulu. Kenapa? Karena pencernaan di perut kita belum kuat, belum sempurna. Makanya macam-macam cara Allah memberikan sebab supaya kita tidak makan. Misalnya bau makan itu bau gitu kan. Kita coba makan ini kok rasanya beda, udah pahit dan seterusnya. Nah, dari sini kelihatan lagi ternyata benar makan dan minum, berhubungan suami istri itu memang Allah yang punya hak. Cuman Dia pinjamkan saja kepada kita sebagai kenikmatan bagi kita. Itu. Nah, jadi di sini kita perlu bersyukur atas segala sesuatunya itu. Karena Allah sudah berikan kepada kita selama ini. Yang mungkin kita lupa kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Sebenarnya bukan sebuah berbuah-buah begitu. Itu satu. Sekarang mari kita lihat lagi tentang bersuara berkata. Nah, kita ini kan karena sering bersuara, sering berkata, kita pikir bersuara berkata itu punya kita. Padahal Allah pinjamkan sebagai kenikmatan. Nah, ini contoh. Dahulu di zaman Nabi Zakaria, beliau ini kan sudah berusia 90 tahun. Istrinya Hannah itu berusia 80 tahun. Nah, suami istri ini sering menangis. Sering menangis dia. Apa yang ditangiskan? Pak, Papa kan sudah tua. Kalau kita tidak punya anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Begitu kata istrinya. Iya dek, Papa juga berpikir seperti itu. Akhirnya, ya tidak masuk akal juga kalau istrinya nyuruh minta anak. Karena tidak mungkin. Tetapi tiba-tiba seketika Zakaria sedang bermunajat di mihrabnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril ngomong, Zakaria, sebentar lagi kamu bakal punya anak. Kata Zakaria, yang benar saja. Saya ini umur 90 tahun, istri saya 80 tahun, udah menopause, tidak ada reaksi ke sana lagi. Ya kalau Allah berkehendak bagaimana? Akhirnya kata Zakaria, kalau memang itu iya, apa tandanya? Kata Jibril, tandanya adalah jika istrimu hamil, nanti anaknya laki-laki, namanya Yahya. Tandanya adalah kamu tidak bisa ngomong 3 hari 3 malam. Nah, bayangkan Pak, 3 hari 3 malam kamu tidak bisa berbicara. Akhirnya terbukti. Di pagi hari itu Zakaria mau ngomong sama istrinya, kok tidak bisa keluar suaranya, tidak ada perkataannya. Sampai 3 hari 3 malam. Nah, pas 3 hari 3 malam, begitu gembiranya Zakaria, dia ungkapkan pada istrinya, Dek, engkau tuh hamil loh. Masa bang? Iya, hamil. Hamil anak kita laki-laki, namanya Yahya. Itu Allah menganugerahkan. Aku dapat dari Jibril informasi ini. Sampai istrinya itu menepuk-nepuk muka. Kalau dalam Al-Quran itu menepuk-nepuk muka itu artinya keriangan cara tutur. Nah, terbukti kan kalau suara berkata itu kan milik Allah. Dia anugerahkannya kepada kita. Itu cerita tentang suara berkata. Kemudian kita lihat kisah Nabi Isa di zaman itu juga, zaman Zakaria itu juga. Nabi Isa itu kan bayi baru lahir. Setelah dia diusir oleh keluarganya Siti Maryam tadi, dia melahirkan Isa di luar rumah. Setelah itu dia pulang lagi. Para Yahudi tadi mencemooh, menjelek-jelekkan, mencaci maki, mengatakan anak zina macam-macam. Akhirnya sampailah pada saat di mana Siti Maryam tak tahan lagi, dia mau berkata,
diinformasikan oleh Allah, kamu tidak usah ngomong, diam. Nanti yang ngomong tuh yang bayi ini. Maksudnya Nabi Isa tadi. Nah, di mana-mana bayi itu tidak bisa ngomong, Pak. Di mana-mana bayi tidak bisa ngomong, Ibu. Tapi pada waktu itu Allah berkehendak si bayi bisa ngomong. Akhirnya berkatalah Isa bayi tadi, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Isa ibnu Maryam, utusan Allah yang akan memperbaiki perangai kamu tentang Taurat yang sudah kamu robah-robah. Nah, di sini kelihatan lagi. Ternyata bersuara, berkata, berbahasa adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kapan Allah nak cabut seperti Zakaria tadi. Kapan Allah nak kasih seperti Nabi Isa tadi. Itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Tidak usah panjang-panjang ceramah nanti ngantuk kita. Ingatan. Dalam Al-Quran kita pernah dengar fazkuri azkurku. Ingat oleh kamu akan daku, nanti aku ingat pula kamu. Ini kata Allah melalui Rasul. Karena kita tidak berpikir, oh ya nanti akan ingat. Kita kira ingatan itu punya kita. Lah kalau ingatan punya kita, seketika kita lupa, bisa tak kita ingat? Tidak bisa. Misalnya begini, tadi orang rumah ngomong, ya nanti kalau ke pasar minggu beli bawang 1 on ya bawang putih. Siap, saya bilang. Nah sampai di pasar minggu lupa. Payah mengingat, lupa. Artinya apa? Kalau memang ingatan itu milik saya atau milik kita, tidak mungkin lupa kita. Ternyata lupa. Nah, ingatan juga termasuk anugerahnya Allah, kenikmatan Allah yang Ia titipkan kepada kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau bangun tidur kita lupa, ingatan kita tidak ada, perut sakit. Akhirnya pergi sini, masuklah ke kamar mertua. Atau kita sudah di kamar mandi, kita lupa apa lagi akan dibuat. Dan seterusnya. Nah, salah satu contoh yang paling nyata, misalnya ada perjanjian bilateral antar dua bangsa, itu sebuah proyek besar. Katakanlah Pak Jokowi dengan Presiden Amerika misalnya. Tahu-tahu beliau lupa tekenan itu cak mano. Cak mana tekenan saya nih? Lupa dia. Akhirnya diwakilkan. Wakilnya juga lupa tekenan dia. Akhirnya tidak jadi perjanjian itu. Nah, itulah beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmatnya yang kita banyak lupa. Jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak bertemu istri siang hari, itu mengingatkan kepada kita bahwa semua itu adalah haknya saya, yang saya sudah anugerahkan kepada Anda semuanya. Tolong syukuri. Nah, itu kata Allah tadi. Yang kedua, masalah bersuara berkata, itu adalah haknya saya yang saya anugerahkan kepada kalian sebagai kenikmatan. Tolong jaga, jangan sembarang ngomong gitu nah. Ini tidak kita ngomong sembarang mentang-mentang pacak ngomong, perasaan kita pacak ngomong. Itu. Maka jadi atur wala takfu ma laisa kabi'in inna sama'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Janganlah kamu berkatakan kata kalau tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan ditanya Tuhan. Itu cerita tentang berkata. Begitu juga ingatan. Tanpa ingatan kita tidak bisa bekerja. Tanpa kerja tidak punya uang. Tanpa uang tidak jadi kaya. Tanpa kaya tidak berpangkat. Tanpa pangkat kita tidak jadi orang besar. Ternyata ingatanlah yang bisa seseorang itu menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan semuanya karena ingatan. Makanya wajar Allah berkata, "Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Kenikmatanku yang mana lagi yang kamu dustakan? Bukan belasan kali, puluhan kali Allah pertanyakan pada surat Ar-Rahman bagi kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu saya hormati, sekedar introspeksi diri kita masing-masing. Semoga kita memahami pada bulan Ramadan ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah kenikmatan yang sudah Ia berikan kepada kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.